Hanya hidup di dalam dunia ini saja yang ada. Lalu apa gunanya keberadaan kita dengan semua aktivitas kegiatan kita jika itu tidak mendatangkan keuntungan? Semua pekerjaan, pendidikan, semua cinta yang saudara kejar, semua cinta yang saudara beri, jika tidak menguntungkan sesuatu dan semuanya akan binasa, itu semua sia-sia. Jika hanya hidup saja yang ada, lalu apa nilai permanen? Nilai permanen atau yang kekal dalam hidup kita? We always want more, the cycle never ends. Kita selalu merasa kurang dan menginginkan sesuatu lebih lagi, tapi siklusnya tidak pernah berhenti. Kenyataan ini bahwa kita ini merasa semuanya hampa, semuanya sia-sia, ini justru adalah merupakan suatu anugerah. Tuhan mengizinkan kita merasakan semua kesia-siaan dengan suatu kehampaan, karena yang kita rindukan dan dambakan hanya dapat kita temukan di dalam Tuhan. Amin. Hiduplah dalam konteks Tuhan Sang Pencipta. Jika Sang Pencipta menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, maksudnya yang mulia, maka Tuhan Sang Pencipta juga akhirnya punya hak untuk menghakimi dan menilai segala sesuatu ciptaan sesuai dengan standar, tujuan, dan maksudnya. Bahkan Salomo sebagai penulis ayat ini, penulis kitab Pengkhotbah, gagal dalam hidupnya. Salomo gagal mendirikan kerajaan Daud karena dosa dan penyembahan berhalanya. Dan ia menasehati keturunannya untuk hidup bijaksana. Namun Salomo dan seluruh keturunannya pada akhirnya akan mati dan binasa. Apakah hanya Salomo yang gagal? Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Ada yang berani berkata bahwa kita mampu? Saya rasa kita semua juga gagal. Kita semua terperangkap dalam kesia-siaan. Raja Salomo berkata, "Ku anak Daud." Ratusan tahun kemudian muncul anak Daud yang lain. Raja yang berbeda muncul. Raja ini adalah raja yang rendah hati. Raja yang sangat kaya. Namun raja ini tidak tinggal di dalam kemewahannya yang mulia. Raja itu lahir bukan di kota terbesar. Namun raja ini lahir di kota yang terkecil. Namanya Bethlehem. Raja ini tidak lahir di istana. Namun raja ini lahir di kandang. Raja ini merendahkan dirinya bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia menjadi hamba. Dia bukan menjadi raja yang menindas, tetapi raja yang lemah lembut dan rendah hati. Raja ini mencuci kaki sahabat-sahabatnya. Raja yang benar dan layak jadi hakim, tapi raja ini dihakimi dan divonis bersalah. Raja ini bukan hanya memberikan jalan baru, tetapi raja ini berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Raja ini bukan hanya membuka jalur sungai yang baru, tetapi di Yohanes 4 dia berkata, "Akulah air hidup. Barang siapa minum air ini dunia, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di mana hati saudara seperti badang belantara, penuh dengan kekeringan dan kehausan. Tetapi waktu saudara percaya pada air hidup, Sang Raja yang memberikan air hidup, dari dalam hatimu yang penuh kehausan, dari dalam hatimu yang penuh kekeringan ini, akan muncul sungai, akan muncul air hidup yang akan terus-menerus memancar. Dan Raja ini membayar harga yang sangat mahal untuk memberikan kita hidup yang berdosa. Kita yang punya banyak kutuk dalam hidup, memiliki hidup yang baru. Siapa raja yang lebih baik itu? Kitab Pengkhotbah menyerukan problem kosmis yang tidak terselesaikan dan mendambakan raja yang lebih baik yang dapat menebus ciptaannya dari kefanaan dan kutuk dosa. Yesus waktu berbicara dengan orang Farisi dan orang Yahudi, dia membandingkan dirinya dengan Raja Salomo, raja terbesar, kaya, yang paling berhikmat, menjadi kebanggaan orang-orang Yahudi. Dia berkata begini di Matius 12 ayat 42. Yesus bilang sendiri, "Tetapi lihatlah, walaupun aku yang lebih besar daripada Salomo, dan di sini di hadapanmu, kau tidak mau mendengarkan aku." Yesus adalah Salomo, raja yang sempurna. Yesus bukan hanya mengobservasi kefanaan, kesia-siaan dan kutuk dosa, tetapi dia menanggung kefanaan itu. Dia menanggung kesia-siaan itu. Dia menanggung kutuk dosa itu dengan jalan menjadi kutuk di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Galatia 3 ayat 13. Yesus bukan hanya memiliki hikmat, tetapi dia adalah sang hikmat yang sejati. Dan sang hikmat itu membenarkan kita, menguduskan kita, dan menebus saudara dan saya. Di dalam Kristus hidup kita jadi bermakna. Yang setuju katakan amin.
Kita tidak menjalani hidup dengan ketakutan atau takut dihukum. Namun kita juga tidak sembarangan atau sembrono dengan segala sesuatu yang dititipkan Tuhan Raja kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita tidak sembarangan. Kita tahu bahwa ini semua titipan.